Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khair khalqih sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi. Amma ba'du. Kesempatan pada malam hari ini kita mengaji dalam rangka mengaji bersama-sama tentang sholawat. Dawuhnya Rasul tentang sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholatan alayya faqad akhta'a tariqa fil jannah. Barang siapa yang lupa membaca sholawat, barang siapa yang tidak membaca sholawat kepadaku, faqad akhta'a fil jannah, tariqa fil jannah. Jadi akan lupa jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Jadi kita setiap harinya itu jangan sampai lupa bersholawat. Kalau kita, ya na'udzubillah, kalau kita nanti lupa berselawat, akan dampaknya di akhirat nanti. Dampaknya bagaimana? Akhta'a tariqa fil jannah. Jadi jalan untuk menuju surganya Allah itu akan lupa. Artinya itu tersesat. Harus berselawat. Dawanya Rasulullah juga, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Nabi Muhammad Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad bersabda, orang yang bakhil itu atau kikir adalah orang yang tidak membaca selawat kepadaku bila mendengar namaku disebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi orang yang paling bakhil adalah orang yang tidak berselawat atau tidak menyaut apabila ada orang yang baca berselawat. Seperti Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu biasanya cuman menang saja, diam saja, sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Itu akan terdampaknya didawukan Rasulullah al-bakhil, kikir. Ya. Dan ada juga keterangan, barang siapa yang tidak membalas sholawatku dari orang yang mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, cuman diam saja atau pekerjaannya cuman sendiri-sendiri. 3 faktor yang bisa membuat kita tidak masuk neraka atau tidak masuk surga. Jangankan masuk surga, baunya tidak akan bisa mencium, baunya saja. Terus yang paling penting, dawuhnya Rasulullah dalam kehidupan kita, ini dalam kehidupan kita di dunia, man ma min ahadin yusallimu alayya, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallah alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali seseorang mengucapkan salam kepadaku, dalam peribahasa, siapa yang bersalam kepadaku, maka Allah mengembalikan ruhku, dawuhnya Rasulullah. Maka Allah mengembalikan ruhku hingga aku bisa menjawab salamnya. Hadis ini diterangkan oleh atau diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa bersalam, artinya assalamu alayka ya Rasulullah, Allah Ta'ala ruhnya Rasulullah itu dikembalikan ke jasadnya, sehingga dengan jasadnya dan ruhnya Rasulullah membalas salam kita.
Seperti Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah dengan ruh dan jasadnya mengembalikan salamnya. Waalaikumsalam. Apa salam itu? Keselamatan. Jadi dimanapun kita berada, asalkan jangan satu di WC jeding, itu pasti Rasulullah akan menjawab. Setiap apa? Setiap saat, setiap malam, setiap kita melakukan aktivitas, jangan sampai kita bersalawat atau bersalam kepada Rasulullah. Apalagi kita setiap sholatnya, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu kita dijawab salamnya oleh Rasulullah. Ini diterangkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Contohnya, satu orang tidak kenal sedikit pun, kita memberi salam, ada salam sampai 1000 kali. Itu orang yang dimaksud disalami itu pasti akan merasakan apa? Merasakan sesuatu yang aneh. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Kan gitu kan. Setelah dia bertemu, pasti dia akan lebih menghormati. Juga pun Rasulullah. Kita memberi salam kepada Rasulullah, Rasulullah pun memberi kita salam. Orang yang paling istimewa, yang paling mulia dunia akhirat, memberi salam kepada umatnya, apa gak akan selamat? Pasti selamat. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Jadi kita harus bersolawat atau salam. Terus kalau kita saat berdoa harus disertai dengan sholawat. An Fadalah Bani Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah wa lam yusalli alayya ala nabi sallallahu alaihi wasallam ajil hadha summa da'ahu فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه وتعالى والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. Dituturkan dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berdoa sewaktu salat tetapi tidak mengagungkan nama Allah dan nama Rasulullah, artinya berselawat. Rasulullah SAW bersabda, orang ini tergesa-gesa, kemudian beliau memanggil sambil berkata kepadanya dan kepada orang lain, bila salah satu dari kalian berdoa, maka hendaklah ia memulai dengan memuji dan menjunjung Tuhannya yang Maha Suci, kemudian membaca salawat kepada Nabi, dan kemudian berdoa sehendak hati. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Jadi kita setelah selesainya sholat atau setelah sholat membaca selawat, jangankan setelahnya, kita dalam sholat tidak membaca selawat, sholatnya tidak sah. Dulu ada cerita di zamannya Rasulullah Habibina Sayyidina wa Maulana Muhammad, ada orang yang sholat, terus setelah sholat Rasulullah mendengar bahwasanya dia yang sholat itu tidak mengucapkan sholawat. Jadi sama Rasulullah itu, kamu tidak mengucap sholawat? Tidak Rasulullah. Sholat lagi. Kenapa? Tidak sah. Jadi dalam ringkasan pengajian barang ini, kita sewaktu-waktu, berwaktu apapun,
siang atau malam, sejam atau 2 jam, jangan sampai meninggalkan sholawat dan salam. Jangan sampai meninggalkan sholat, salawat dan salam. Kita junjungkan Rasulullah. Karena apa? Dawuhnya Allah Ta'ala, ya Muhammad. Dawuhnya Rasulullah, hadits qudsi. Ya Muhammad, saya tidak akan menciptakan dunia dan isinya, surga dan neraka, semua makhluk, tanpa saya dulu menciptakan. Itu semua karena kamu. Peribahasanya gini ya. Jadi Rasulullah, Allah Ta'ala menciptakan semua makhluk itu karena Rasulullah. Jadi kita untuk mencapai kedudukan, artinya pengen makrifat, pengen istilahnya pengen dekat sama Allah, itu melalui dari satu. Siapa? Rasulullah. Hadis yang pertama, siapa yang lupa membaca salawat kepadaku, dawuhnya Rasulullah, maka dia akan lupa juga ke jalan surga. Emang surga cuman dulu, cuman nanti. Surga di sini ada. Surga di dunia ini ada. Surganya orang banyak hutang, surganya apa? Bisa nyaur. Apa istilah bahasanya? Membayar hutang, melunasi. Kalau orang bersedih, surganya apa? Senang. Kalau menangis, surganya bahagia. Kalau jomblo, awas. Ya, yang jomblo ini belum surga berarti. Ya, belum surga. Rahmatnya Allah Ta'ala itu turun tergantung kelakuan kita. Bukan karena sholat, bukan karena zikir, bukan karena ibadah apa. Tapi apa? Rahmatnya Allah sesuatu yang bisa membuatkan Nabi Muhammad itu tersenyum, bukan kecewa. Membuat Allah Ta'ala itu bangga menjadi makhluknya, menjadi bintangnya maksudnya. Ya, Allah Ta'ala sehingga apa? Senang, ridho, itu paling istimewa. Tujuan kita hidup di dunia ini kan apa? Tujuan kita. Kalau Allah Ta'ala itu menerangkan, saya menciptakan manusia bukan apa. Menciptakan manusia dan jin bukan apa. Cuman bersujud. Apa artinya bersujud? Melakukan sesuatu yang diperintah Allah, menjauhkan sesuatu yang dilarang Allah. Itu aja. Tapi kalau semua dilakukan, semua dijauhi perintah dan larangnya Allah tanpa ada kunci yang paling istimewa. Apa itu? Rasulullah. Tanpa Rasulullah, no. Kalau Rasulullah oke, Allah oke. Gitu. Kalau Rasulullah ya enggak. Banyaknya kita, banyak selawat kita tergantungnya Rasulullah yang menilainya. Artinya Rasulullah akan mengenal umatnya berapa selawatnya. Berapa selawatnya. Kalau kita naudzubillah, kalau kita siang malam dari umur mulai balik sampai mati tidak pernah berselawat, meskipun kalian kita umroh 200 kali, haji 3 kali, 1 kali kan rekor sekarang, 3 kali wis, 3 kali beribadah, sedekah, apapun kelakuan kebagusan itu semua dilakukan, tapi satu gak berselawat dan salam kepada junjungan kita. Apa nilainya? Kosong. Kenapa kok kosong? Karena Rasulullah itu mengenali umatnya dengan jumlah berapa dia berselawat dan salam. Satu ya bisa kenal ya, tapi kelamaan oke. Ada kisah satu saat Rasulullah itu berjalan, terus di belakangnya itu ada umatnya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah gak menoleh satu pun, gak menoleh satu pun. Terus
Sampai itu dihadang. Apa? Apa itu? Jubahnya ditarik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Siapa kamu? Siapa kamu? Bahkan diriwayatkan yang lain, Rasulullah itu mengenali umatnya daripada keluarganya. Mengenali umatnya dari keluarganya, dari anaknya Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Jauh mengenali umatnya, umatnya paling dicintai. Sangat-sangat paling dicintai. Tapi di waktu itu Rasulullah enggak mengenal. Karena apa? Ya karena ini enggak pernah selawat, enggak pernah selawat dan salam. Siapa kamu? Anak umat ya Rasulullah. Saya umatnya kamu. Apa tandanya kalau kamu ini umat saya? Dawuhnya Rasulullah. Apa tandanya? Jadi terus, ya Rasulullah, apa tandanya? Barang siapa yang berselawat kepada saya, wajib istilahnya gini. Istilahnya bicaranya ya, bicaranya. Kalau umat saya itu berselawat, pasti saya sangat mengenalnya, melebihi dari keluarga saya, dawuhnya Rasulullah. Jadi itu bangun berselawat, terus sampai mimpi lagi. Lah itu kamu. Langsung dikenali sama Rasulullah, itu kamu umat saya itu. Karena apa? Karena barokah salawat dan salam. Banyak sekali. Jadi jangan utamakan kita hidup di dunia ini, jangan mengandalkan kehidupan yang senang belaka. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun. Hidup di dunia ini hanyalah kesenangan belaka, permainan dan kesenangan belaka. Seperti apa contohnya? Seperti anak-anak. Kalau anak-anak jenengan sama, kalau bukan jomblo ini, cuma satu ya. Ustaz. Kalau kita kasih mainan sama anak-anak, saatnya itu paling bahagia, paling senang, paling gembira. Tapi tiba-tiba diambil. Ayo makan. Bukan mengelarang, tapi diambil. Refleks kan? Anaknya itu pasti nangis dah. Pasti ngambul dah. Nah, seperti kita di dunia ini. Semuanya adalah titipan, semuanya adalah milik Allah. Kalau kita mempunyai harta, mempunyai apapun, niatkan untuk di jalan Allah. Untuk akhirat. Utamakan akhirat daripada dunia. Ada ayat yang menerangkan orang yang mengutamakan akhirat pasti dunia akan dapat. Orang yang mengandalkan tujuan ke dunia akan separuhnya. Kalau kita meluruskan ke akhirat, itu dapat. Akhirat dapat, dunia pun juga dapat. Kalau tujuannya cuma dunia, itu hanya dikasih separuh, tapi akhiratnya tak dapat. Jadi kita ngaji bareng-bareng ini selawat. Ayo kita sama-sama berselawat setiap hari, setiap malam, setiap detik. Selawat itu bukan harus menghadap kiblat. Bukan kita harus suci. Bukan harus kita dinas pakai dasi, pakai sarung, pakai jas, enggak. Dimanapun kita berada, asalkan jangan di tempat yang najis. Kita berjalan pakai selawat. Di tempat-tempat rawan biasanya ada begal, contohnya ya. Itu selawat. Lebih afdal lagi salam. Karena apa? Kalau kita bersalam Rasulullah, salam kita akan dijawab oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah mengucapkan salam kita 1000% pasti selamat. Pasti selamat. Jawab itu sama Halim. Semoga kamu selamat ya. Oke sayang, sampai. Ditikung, das. Tabrakan bukan. Nabrak apa? Nabrak gembreng. Tapi jatuh. Bukan selamat. Gak mandi kamu ini, bukan soal gak mandi gak mandinya. Yang penting itu kalau Nabi Muhammad memberi salam kepada kita, pasti akan selamat dunia dan akhirat, pasti. Karena apa? Karena kita sudah yakin bahwa Rasulullah manusia yang paling dicintai Allah Ta'ala, paling mencintai
kita. Begitu. Contohnya apa ya? Ini yang paling populer. Saat kita akan dibangkitkan, Rasulullah itu dibangkitkan sama dua malaikat. Malaikat pencabut nyawa dan malaikat Jibril. Terus sama malaikat Jibril, ya malaikat bangunkan beliau. Tidak, saya seakan-akan gak sopan. Kamu yang lebih dekat. Kamu biasa kan gampang gini. Nah, itu bukan orang biasa. Tapi setelah ngobrol, ditarik tangannya berdiri. Rasulullah kayak orang tidur. Apa yang ditanyakan beliau bukan Sayyidatuna Fatimah, bukan keluarganya, bukan Sayyidatuna Aisyah istrinya, bukan siapapun, bukan anaknya, istrinya, keluarganya, pamannya, abahnya, umminya, bukan, tapi umatnya. Ya Jibril, aina umatik? Di mana umat saya? Tidak pengen satupun umatnya yang terasingkan di surga. Artinya di neraka itu gak ada sama sekali. Kalau ada satupun Rasulullah itu gak ridho. Dawanya Rasulullah, ayo dawanya malaikat Jibril, ya Rasulullah, ayo monggo ke surga. Malaikat sudah menanti, malaikat sudah menghiasi diri. Tapi Rasulullah enggak. Saya gak puas. Tapi Rasulullah, ya Allah, Nabi Muhammad gak puas. Dawanya Allah Ta'ala, apa yang pengen dipuas? Rasulullah bersabda, dawuh, saya pengen puas atas karunia Allah bila mana umat saya itu tidak ada satupun di neraka. Tak itu baru Rasulullah. Allah Ta'ala sudah dawuh bahwasanya umatnya Rasulullah jadi pemimpin umat. Nabi Muhammad jadi pemimpin Nabi. Sebagian dari ulama menerangkan Nabi Muhammad itu adalah Abul Bashar. Nabi Muhammad adalah Sayyidul Bashar, gustinya manusia. Kalau abahnya manusia, Adam Abul Bashar. Nabi Adam adalah abahnya manusia. Memang ciptanya Allah Ta'ala pertama kan Nabi Adam. Kalau sayyidnya siapa? Nabi Muhammad. Itu. Jadi kita malam hari ini ngaji sholawat. Semoga kita senantiasa mendapat rahmat Allah Ta'ala, disyafaati oleh Rasulullah baginda agung Nabi Muhammad SAW di setiap aktivitas kita. Pesan dari Rasul ini menjawab, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallah alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Setiap kali seorang mengucapkan salam kepadaku, maka Allah mengembalikan ruhku hingga aku bisa menjawab salamnya. Cukup sekian ya. Bisa kita ngaji lagi. Oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.